Sejarah kemunculan suku Betawi. Betawi adalah suku bangsa atau etnis yang berdiam di wilayah DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Suku bangsa ini biasa pula disebut orang Betawi, Melayu Betawi, atau orang Jakarta. Nama Betawi itu berasal dari kata Batavia, nama yang diberikan oleh Belanda pada zaman penjajahan dulu. Menurut M. Yunus Mela Latoa, masyarakat Betawi dengan budayanya itu merupakan hasil pembauran berbagai unsur budaya berbagai bangsa dan suku bangsa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sejarawan Universitas Indonesia Bondan Kanumoyoso menduga bahwa orang Betawi adalah salah satu suku yang paling akhir terbentuk di antara suku-suku pribumi Indonesia. Oke. Rumah kebaya. Rumah kebaya adalah salah satu jenis dari rumah Betawi. Rumah tersebut dinamai rumah kebaya karena memang terinspirasi dari sebuah pakaian kebaya, yaitu memiliki bentuk seperti pelana yang dilipat. Ketika dilihat dari samping lipatan itu, terlihat seperti lipatan kebaya. Yang kedua, rumah gudang. Rumah gudang ini desainnya biasanya berbentuk persegi panjang dan memiliki struktur atap seperti pelana dan tersusun seperti kerangka kuda. Pada bagian depan dari rumah jenis ini biasanya diberi atap yang miring atau disebut dengan markis untuk menahan paparan sinar matahari dan hujan. Yang ketiga, rumah panggung. Rumah panggung biasanya dibangun di wilayah pesisir pantai. Rumah ini didesain agar bisa beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar. Seperti misalnya di pesisir pantai, ketika air laut pasang, rumah ini tidak akan terendam karena berdiri dengan penyangga. Pakaian adat, juga pakaian rakyat, busana daerah, busana nasional, atau pakaian tradisional adalah kostum yang mengekspresikan identitas yang biasanya dikaitkan dengan wilayah geografis atau periode waktu dalam sejarah. Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama. Pakaian adat Betawi yang bernama pangsi Betawi memiliki ciri leher yang pudar dan menggunakan tangan panjang dahulu. Pakaian ini banyak dipakai oleh kaum kecil, namun sekarang banyak dipakai pesilat atau pendekar Betawi. Baju tikim dan celana pangsi adalah pakaian yang mendapatkan pengaruh dari budaya Tionghoa. Pisadariah adalah baju yang dipakai oleh kaum laki-laki Betawi, sementara untuk baju kurung dipakai oleh perempuan. Lalu ada kebaya encim, adalah busana adat perempuan khas Betawi. Pada awalnya kebaya encim yang semuanya dikenal dengan sebutan kebaya nyonya ini dipopulerkan oleh kalangan masyarakat Tionghoa peranakan. Kuliner Betawi memiliki kekayaan jenis makanan berkat hasil persilangan dari berbagai budaya seperti Arab, Tionghoa, Belanda, serta Portugis. Kerak telur, kue pancong, dan soto Betawi merupakan contoh makanan khas Betawi. Berikut contoh-contoh makanan Betawi. 1. Gabus pucung, makanan berbahan dasar kluwek mirip dengan rawon Jawa namun lebih kental dan lebih kaya rempah-rempah. Bedanya lagi ikanlah bahan protein gabus pucung, bukan daging sapi seperti rawon. 2. Nasi ulam, makanan tradisional Betawi ini kian langka di Jakarta. Nasi putih dicampur dengan berbagai lauk dan rempah-rempah dengan taburan daun pegang dalam kurung centela asipiaca atau kemangi di atasnya. Tari coket adalah tari tradisional Nusantara yang berasal dari budaya Betari tempo dulu. Penari coket biasa menggunakan properti seperti baju kurung dengan celana panjang yang biasanya memiliki satu warna. Tari coket merupakan tarian yang memadukan tatapan yang tajam dan ekspresi yang genit dari para penarinya, sehingga tari coket memiliki kesan seperti memikat para tamu laki-laki untuk ikut serta menari atau disebut dengan ngibing. Oleh sebab itu, tari coket memiliki fungsi sebagai tari pergaulan. Betawi terkenal dengan senjata tradisional yaitu golok. Senjata tradisional ini sering dipakai untuk aksesoris keseharian busana adat Betawi yang dikenakan oleh kaum Betawi. Golok diselipkan dan diikat pinggang hijau serta dipakai ketika bekerja atau sedang berpergian sebagai alat untuk menjaga diri. Golok merupakan senjata dengan bilah panjang dan tajam yang dibuat dari besi atau baja serta dengan
gagang yang terbuat dari kayu yang keras. Sarung pada golok terbuat dari kayu yang digunakan untuk menyimpan golok. Oleh masyarakat Betawi, biasanya golok disimpan di dapur. Senjata tradisional Betawi ini juga ada yang disimpan di bawah bantal tempat tidur. Hal ini tujuannya untuk mempermudah si pengguna golok saat ingin menggunakannya dengan cepat. Apabila terjadi pertempuran atau perkelahian yang bersifat insidental, hal ini biasanya digunakan oleh orang tertentu, misalnya para jawara. Memiliki lagu daerah yakni sebagai berikut. 1. Keroncong Kemayoran. Lirik Keroncong Kemayoran memiliki banyak versi tetapi selalu memiliki komposisi dan melodi yang sama. Kikir-kikir. Kikir-kikir juga mungkin salah satu lagu daerah paling terkenal di Jakarta. Pasalnya lagu ini sering dinyanyikan di berbagai acara perayaan. Jali-jali atau biasa juga disebut jali-jali. Lagu ini juga terkenal di kalangan masyarakat Betawi. Konon katanya lagu ini dikembangkan oleh masyarakat Tionghoa, yaitu melalui musik tradisional mereka yaitu gambang kerompong. Alat musik tradisional Betawi, tentunya secara umum alat musik tradisional Betawi mempunyai berbagai macam dan bentuk seperti halnya daerah lain. Dari alat musik tiup, alat musik gesek, alat musik pukul, semuanya mempunyai fungsi atau peranan yang masing-masing. Alat musik Betawi sering digunakan pada acara-acara tertentu seperti pertunjukan kesenian tradisional. Contoh alat musik Betawi dan kegunaannya. 1. Sukong. Sukong adalah alat musik tradisional Betawi yang mempunyai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Terdapat perbedaan utama yaitu pada bentuk lebih kecil dan memiliki 2 dawai atau senar dibandingkan dengan rebab yang menggunakan 1 buah dawai. Sukong terbuat dari kayu sebagai tempat membentangkan dawai dan batok kelapa sebagai tempat resonansi suara. 2. Kromong. Kromong biasa disebut juga dengan bonang. Jika gambang terbuat dari kayu, maka kromong terbuat dari logam. Cara memainkan alat gambang dan kromong ini sama dipukul. Fungsi dari kromong atau bonang adalah sebagai pembawa melodi pokok dari alat-alat musik yang lainnya. Oke.